adat yang dilaksanakan oleh lembaga adat atau kepala adat Kabupaten Kutai Barat adalah yang berkaitan dengan insiden pada tanggal 1 Februari tahun 2021 kiranya pada pukul 21.00 yang bertempat di Kampung Sumbersari RT 7 RT 3. Saya akan membacakan susunan acara kita pada saat pagi hari ini. Yang pertama tadi sudah dilakukan, yaitu nutuk tolipiak atau notos tolomanuk yang sudah dilakukan. Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya cintai dan saya banggakan, tentu pantaslah segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kepada Tuhan kita, kepada Perjadi Banting Langit Perentika Banting Tuha. Itu Tuhan di dalam perspektif adat, bahwa dialah yang memberi, bahwa dialah yang mengambil, bahwa semua tata laksana yang ada ini adalah atas izinnya. Demikian adat memaknai peranan seorang Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya banggakan, tentu saya berterima kasih ya, pada hari ini kehadiran Bapak Ibu adalah gambaran ya, dari kepedulian Bapak Ibu ya, di mana kita ketahui bahwa ada sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan dan menggegerkan kabupaten ini. Bahkan seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari 190 kampung, 4 kelurahan, 16 kecamatan. Semua mata tertuju, semua telinga mendengar akan peristiwa yang demikian membuat keterkejutan kita semua. Itulah sebabnya pada hari ini kehadiran Bapak Ibu kami maknai sebagai dukungan, rasa peduli dan empati terhadap peristiwa besar, di mana peristiwa ini adalah murni peristiwa kriminal yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, saya sependapat dengan semua pendapat para pihak, pendapat dari Bapak Kapolres sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kutai Barat, pun demikian pendapat dari Bapak Komandan Kodim 0912. Semua beliau mengatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kriminal murni. Tidak ada unsur SARA sama sekali. Kalaupun kita tahu bahwa secara kebetulan, ya kenapa saya harus katakan secara kebetulan? Karena ini adalah bahwa peristiwa boleh saja terjadi atas diri kita semua. Ya, kita berhak sebagai pelaku dan kita juga berhak sebagai korban. Tidak ada terkecuali kita. Hanya kebetulan bahwa pelaku adalah suku saudara kita dari etnis Madura. Lalu bahwa korban adalah bersuku Tunjung dan Benua, di mana Tunjung dan Benua ini adalah komunitas atau subsuku terbesar dari Kabupaten Kutai Barat ini. Sehingga itulah sebabnya Kepala Paguyuban Sempakat Tonyoy Benua, baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten ini, memperlihatkan kepedulian konsentrasi bahwasanya mereka ingin masalah ini diusut tuntas baik secara hukum maupun secara kearifan lokal. Tetapi tentunya mereka juga tidak ingin masalah ini diseret-seret menjadi masalah besar yang hingga akhirnya kabupaten yang kita cintai ini dalam situasi tidak kondusif. Memperhatikan itu, itulah sebabnya lembaga besar kabupaten
sebagai penanggung jawab adat istiadat yang ada di kabupaten ini, hari ini melaksanakan sidang adat untuk menentukan sikap adat terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Senin kemarin. Baik, Bapak dan Ibu, prosesi sidang adat akan diawali dari saya bertindak sebagai pimpinan sidang selaku Kepala Adat Besar Kabupaten Kutai Barat bersama-sama dengan beberapa kepala adat di tingkat kecamatan. Beliau atau mereka ini adalah rekan lembaga adat besar hari ini untuk bermusyawarah, untuk mendiskusikan tentang besaran, tentang pola, tentang adat apa yang dirumuskan untuk dipakai. Tetapi tentunya setelah memperhatikan pendapat, saran dari Bapak Ibu semua. Untuk sebuah catatan, bukan kemauan dari Bapak Ibu yang kami pertimbangkan, tetapi pendapat dan saran. Kalau kemauan dari Bapak Ibu, berarti adat tidak berdiri independen, berarti adat tidak berdiri merdeka, tetapi lebih kepada pengaruh. Oleh karena itu saya tandaskan bahwa biarlah adat berdiri sendiri, biarlah adat dengan ketentuan keadatannya tanpa harus kita intervensi. Bersama saya hadir pojok paling kiri saya adalah Pak Burhanuddin. Beliau adalah Kepala Adat Kecamatan Tanjung Isui atau Kecamatan Jempang. Bapak Burhanuddin bertindak sebagai tim hakim adat pada sidang hari ini. Silakan berdiri Pak Burhanuddin. Berikut Bapak Yurang, beliau adalah Kepala Adat Kecamatan Sekolah, bertindak sebagai tim hakim adat pada sidang hari ini. Berikut mewakili lembaga adat Kecamatan Linggang Bigung. Kebetulan Pak Wisel dalam kondisi berhalangan karena beliau sedang sakit. Bersama kita hadir Bapak Ardin, beliau adalah Kepala Adat Kampung Linggang Bigung. Berikut Bapak Sunianto, beliau adalah staf Lembaga Adat Besar Kabupaten. Berikut Bapak Madrah, beliau adalah Kepala Bidang Upacara Adat, bertindak sebagai tim musyawarah pada sidang hari ini. Di sebelah kanan saya Bapak Rana Wijaya, beliau adalah Kepala Adat Kecamatan Nyuatan, bertindak sebagai anggota pada sidang adat pada hari ini. Berikut Laurentius Peng, beliau adalah anggota Lembaga Adat Besar Kabupaten. Berikut Ibu Mariah, beliau adalah Kepala Adat Kecamatan Melak. Berikut Bapak Andi, beliau adalah Sekretaris Lembaga Adat Kecamatan Damai. Berikut Bapak Ardiansah, beliau adalah Kepala Adat Kecamatan Mok Manarbulan. Berikut Bapak Simin, beliau adalah Kepala Adat Kecamatan Barong Tongkok. Inilah Bapak Ibu tim Lembaga Adat Besar Kabupaten hari ini yang akan berusaha seobjektif mungkin, yang akan berusaha sebijaksana mungkin di dalam hal menjaga, menempatkan nilai-nilai adat yang berlaku sejak turun-temurun. Adat di Kabupaten Kutai Barat, adat Panji Selaten Meraja Nanti. Ya, ini adat dari leluhur bangsa Dayak sejak berlaku dari awal penciptaan manusia Dayak. Manusia Dayak dapat hidup teratur. Manusia Dayak dapat hidup berkomunitas satu sama lain dalam situasi teratur dan kondusif, hanya diatur oleh adat istiadat yang mengatur pada zaman itu. Baik, berikut mengawali prosesi sidang ini, saya akan memohon pamit atau meminta izin sekaligus restu kepada Sang Penguasa Langit dalam prosesi Beteruhu. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Beteruhu adalah
lazim dilakukan oleh kepala adat untuk mengawali di semua prosesi sidang adat. Diyakini bahwa telah hadir bersama kita roh dari Nayuk Seniang yang telah nanti kita sampaikan. Untuk itu, saya akan mengambil tempat, tetapi sebelumnya perlu saya ulangi tata tertib sidang kita, bahwa semua peserta sidang harus mengikuti jalannya sidang dengan tertib. Kesempatan akan diberikan kepada hadirin untuk menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan. Disampaikan dalam balutan rangkaian kata-kata yang indah, yang elok, yang lemah lembut. Pertama, mencitrakan bahwa kita adalah insan beradat. Untuk itu, Lembaga Adat Besar Kabupaten akan memberi sanksi tegas bila mana terjadi keributan di dalam persidangan ini, apalagi sampai terjadi perkelahian. Percayalah bahwa siapa yang meminta waktu untuk berbicara akan kami berikan. Tetapi bahwa Lembaga Adat Besar Kabupaten bersama tim memiliki kewenangan absolut di dalam memimpin sidang. Kami tidak segan-segan untuk meminta pembicara berhenti bila mana pembicaraan tersebut telah merusak nilai-nilai keadatan kita. Bahkan Lembaga Adat Besar Kabupaten tidak segan untuk meminta pembicara keluar dari ruangan sidang bila mana peserta sidang tidak berjalan tertib. Untuk itu, saya perlu katakan bahwa besaran sanksi akan kami kenakan kepada barang siapa yang tidak mentaati ketertiban. Kami kenakan denda minimal antang 5 dalam nilai rupiah 2 juta rupiah. Jadi itu penting kami sampaikan demi berjalan tertibnya sidang kita pada siang hari ini. Saya kira itu tata tertib yang dapat saya sampaikan. Lembaga adat memang tidak memiliki kebiasaan tertulis, karena lembaga adat ya adatnya pun tidak tertulis. Mohon izin Pak Kapolres dan Pak Dandim, Pak Jaksa. Baik, saya akan memimpin jalannya sidang adat kita dengan melakukan prosesi lebih awal. Ya, baik Bapak Ibu, prosesi beteruhu kita telah dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam rangkaian acara, bahwa lembaga adat hari ini telah melakukan sidang adat, bahwa lembaga adat telah berunding bersama, bermusyawarah bersama untuk menentukan, menempatkan nilai-nilai adat atau pasal-pasal adat yang relevan, yang bersesuaian dengan kasus yang telah terjadi. Tetapi bahwa untuk memperkuat pertimbangan lembaga adat perlu menyerap aspirasi. Lembaga adat perlu mendengar keterangan demi keterangan yang sifatnya himbauan atau arahan dari Bapak Ibu semua yang merupakan peserta rapat kita pada hari ini. Adapun bahwa ketentuan adat telah dirumuskan oleh tim Lembaga Adat Besar Kabupaten beserta anggota, di mana peristiwa pembunuhan yang telah terjadi ini masuk
dalam kategori pembunuhan pada level tinggi. Pembunuhan bisa saja terjadi ya, atas motif kesengajaan dan atau tidak sengaja. Dan lalu bahwa kategori jenis kematian akibat tindakan pembunuhan tersebut juga mempengaruhi keputusan lembaga adat, di mana peristiwa pembunuhan yang terjadi adalah pembunuhan berdarah. Adat yang dikenakan adalah adat Bolit Mate Pusit Daya. Ya, adat Bolit Mate Pusit Daya. Apa itu adat Bolit Mate? Sekedar informasi kepada Bapak Ibu semua peserta sidang, adat Bolit Mate adalah penggantian nyawa. Ya, penggantian nyawa, Bolit Mate. Atau secara harafiah bisa diterjemah ya, membayar kematian. Bolit Mate Pusit Daya. Pembunuhan bisa saja terjadi karena tidak dilakukan menggunakan benda tajam. Misalnya dipukul, ya, tidak terjadi peristiwa di mana menggunakan senjata tajam. Ini adalah Bolit Mate, tidak dalam kategori Bolit Mate Pusit Daya. Tentang klasifikasi tinggi atau tidaknya ketentuan adat diselidiki dari motif pelaku, apakah sengaja atau tidak sengaja. Nah, lalu bahwa terkait kejadian yang telah menimpa saudari Madeline, lembaga adat menilai bahwa ini masuk pada kategori Bolit Mate Pusit Daya, sehingga oleh karena itu lembaga adat ya, mengenakan ketentuan adat dengan ketentuan adat sak turu. Ini adalah pasal adat yang telah dilanggar oleh pelaku, sehingga kepadanya ya, diganjar dengan pasal adat Bolit Mate sak turu. Dalam istilah hukum positif kita ada istilah subsidiar dan yunto. Pun demikian di dalam lembaga adat tidak hanya berlaku pasal adat sak turu, tetapi bahwa ada pelanggaran adat akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kegaduhan, telah menimbulkan keributan, telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran. Lalu bahwa siapa yang cemas dan khawatir, siapa yang marah dan kecewa, dapat dikategorikan bahwa seantero Kutai Barat mengalami perasaan kaget. Oleh karena itu, pelaku bertanggung jawab terhadap pasal adat yang disebut rakbar. Berikut bahwa peristiwa kematian ini yang dilakukan oleh saudara pelaku menurut adat juga telah melanggar peraturan adat atau hukum adat. Sehingga oleh karena itu dikenakan pasal adat ulas boluk kahik boluk mulas mate kahik mate. Nah, lalu berikut akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kemarahan, menimbulkan kekecewaan yang luar biasa, rasa sedih yang luar biasa.
Oleh karena itu, pelaku bertanggung jawab terhadap keluarga korban berupa adat penguluyut asang sukar, peniku kiai korai, penyempuh wayemau. Ini pasal adat. Nah, lalu berikut di dalam adat juga telah diatur bahwa akibat perbuatannya pelaku bertanggung jawab atas segala biaya yang ditimbulkan. Bahwa di mana biaya tersebut adalah mulai dari ojat oseng, ya, dari peristiwa paling awal, lalu prosesi adat Parmapi, berikut naik ke tingkat prosesi adat Kenyau Kedadari itu Sasak. Dalam jumlah biaya yang akan ditentukan. Hal-hal lain bahwa telah terjadi kematian sehingga secara totalitas adat kematian mulai dari ngenus bangkai sampai nangkep lumun, ya, lalu sampai mayat diantar ke dalam kuburannya, lalu sampai diacarakan acara adat. Ini dalam ketentuan yang akan dirumuskan oleh tim perumus. Jadi saya kira itu beberapa pasal adat yang hari ini, ya, belum resmi kami tetapkan, tetapi adalah sebagai gambaran bahwa akibat dari perbuatan tersebut, ya, pelaku telah dinyatakan bersalah, ya, melanggar hukum adat sebagaimana yang telah kami sampaikan. Namun untuk petunjuk lembaga adat membuat keputusan, maka lembaga adat merasa perlu untuk mendengar, memperhatikan, dan kemudian mempertimbangkan. Sehingga sehubungan itu kami perlu mendengar pendapat, saran, arahan. Sebagai catatan, lembaga adat sudah mengatakan bahwa lembaga adat berdiri bebas dari intervensi. Oleh karena itu, pendapat saudara sifatnya adalah petunjuk atau sebagai bahan pertimbangan, tetapi tidak dipakai oleh lembaga adat sebagai sebuah keputusan. Baik, saya kira kepada Bapak Ibu semua, apakah nanti langsung kami beri kesempatan setelah saya berunding dulu dengan tim? Baik, kami mempersilakan dari pihak keluarga hadir bersama kita Saudara Dr. Julianus Henok. Beliau adalah paman kandung dari almarhum Madeline Samuel.
Hadir bersama beliau juga ada keluarga. Secara kebetulan beliau adalah petinggi kampung Muara Tae, tetapi dalam hal ini pangkat petinggi beliau tidak beliau bawa, beliau lebih kepada sebagai perwakilan keluarga. Kepada Bapak berdua kami mempersilakan waktu, kami memberikan seluas-luasnya agar menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Freddy Lone dari Linggang Bigung. Mungkin ini sangat penting saya sampaikan karena pagi hari ini tadi kami juga mengadakan rapat di kantor kampung Linggang Bigung dan mengeluarkan beberapa keputusan. Saya juga mewakili dari Sepekat Linggang untuk menyampaikan hal ini karena sangat perlu ini Kepala Adat. Pertama, kita menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian untuk diproses secara adil. Karena saya juga sebagai pribadi, karena korban ini adalah keponakan saya. Secara hati, saya memang tidak terima, tapi negara kita adalah negara hukum, kita serahkan ke pihak berwajib. Kedua, kita juga serahkan proses hukum adat kepada lembaga adat kabupaten untuk memutuskan hal yang sangat sesuai, karena ini adalah darah yang dikeluarkan. Ya, kita tidak meminta seperti zaman dulu nyawa dibalas nyawa. Ketiga, hasil keputusan Sepekat Linggang juga kami akan diadakan acara adat sesuai adat Trentenu. Karena di Linggang kita juga secara ini ada mangku. Kita berharap ini akan diadakan nanti acara adat sesuai adat Trentenu. Keempat, permohonan kami kepada suku Madura, selama proses ini belum selesai, proses ini belum ada keputusan, jangan ada yang keluar. Karena kemarin sudah terjadi di Bigung pemukulan suku Madura karena ada jalan di jalan raya. Jadi kita harapkan selama proses ini belum selesai, tolong sebisanya jangan keluar dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil kesepakatan kami pagi hari ini tadi di Linggang Bigung. Terima kasih. Ya, waktu berikut kepada siapa yang masih saya memberikan kepada pojok sana karena terlebih dahulu mengangkat tangan, ya. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua Kepala Adat Besar Kabupaten yang sudah memberi waktu. Ya, saya cukup lama dilupakan ya, karena memang cukup lama saya menghilang. Baru muncul setelah saya kaget sekali ternyata yang meninggal ini anggota kami dan ponakan kami. Karena pengurus keluarga belum dipilih, jadi saya masih Ketua Sepekat Singa Demang Setia. Artinya ponakan ini adalah keturunan Raja Dayak Benua Tunjung. Seperti itu.
Sehingga yang pertama harapan saya diundang khusus adik kami Julius Henok. Tadi saya terlambat datang, jadi saya hadir. Yang kedua, saya ada sekretaris umum, pengurus Dayak Kalteng Kutai Barat. Ya, sehingga untuk penekanan sebagaimana tadi adik kami Henok sudah menyerahkan kepada pengurus, dan kami harapkan warga Kalteng Kutai Barat juga dan di seluruh Indonesia juga bisa tenang, sepakat bersama keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada putusan dari kepolisian hukum positif dan kepada hukum adat yang akan diselesaikan hari ini. Sebagai usulan saya, sebagaimana kejadian 2012, saya sendiri waktu itu dilibatkan secara langsung. Namun karena di tempat ini juga terjadi kekacauan, akhirnya tidak ada putusan yang tepat. Kenangan tidak ada apa-apa, sehingga untuk perdamaian seperti hanya cerita lewat. Oleh karena itu saya harapkan sebagai Ketua Singa Demang maupun Sekretaris Umum Persatuan Sempekat Kalteng Kutai Barat, kami memohon kepada lembaga adat yang pertama putusannya disesuai dengan jenjang kebangsawan kami. Yang kedua, dibangunlah tugu perdamaian. Harapan kami di rumah kejadian itu sudah diambil alih dan dijadikan tugu perdamaian. Yang ketiga, saran kami sebagai tuan rumah, mohon kepada saudara-saudara rekan dari suku Madura seperti usulan dari Ketua STB agar segera membuat pengayuban persatuan sehingga kita bisa seiring sejalan. Hampir saya berkata bahwa saya hampir mengenal yang berbuat, karena jujur kalau tidak salah karena saya pernah stroke, itu sebabnya saya hilang. Puji Tuhan saya bisa sembuh. Dia pernah nimbang ayam di depan rumah saya, gelap-gelap sekali, jam 7:30. Lalu saya kaget, kok ada orang nimbang ayam di dalam gelap-gelap. Saya keluar, saya tanya kenapa nimbang ayam. Dia berkata, saya tadi lupa di sana kilonya berapa. Bagaimana kamu bisa lihat? Kamu siapa? Saya dari Jawa Timur. Saya bilang, logat kamu sih logat Madura, jangan begitu, kamu maling. Siapa namamu? Dia start motor hilang. Ketika saya lihat di foto kok mirip, ya tapi dalam gelap, jadi saya tidak jelas juga, sehingga saya sudah tegur, jadi dia lari. Nah tidak tahunya malah terjadi kejadian seperti ini. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita bisa mengayomi anggota kita. Dan sebagai Ketua Sempekat Singa Demang Setia, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang sudah sama-sama menjaga dan sepakat menjadikan Kutai Barat ini kota beradat. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar, hanya 3 hal. Yang pertama adalah kami sepakat menyerahkan sepenuhnya dan siap mendukung, siap mengawali proses hukum maupun proses adat. Yang kedua, memohon dengan sangat kepada suku Madura untuk segera, terutama ada Pak Haji Nimon yang sudah paling senior, untuk segera membentuk pengurus pengayubannya. Yang ketiga yang sangat penting menurut saya, kita segera ambil alih tempat itu, terserah mau pemerintah daerah, ada dewan di sini, untuk dijadikan tugu perdamaian Dayak Kalteng. Karena jujur yang di Kalteng sana juga sepupu saya yang dibunuh awal sehingga terjadi. Dan syukur saudara di Kalteng, di Kaltim ini tidak terjadi apa-apa. Dan atas nama Ketua Keluarga Kerajaan dari Kalteng, saya perlu keluarkan satu senjata bahwa kami betul-betul mendukung acara ini, dan senjata ini tidak pernah dikeluarkan berabad-abad lampau. Namanya besi mentike, ya ini paling sakral. Saya bawa tadi untuk menunjukkan bahwa kita ya sampai di sini tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi hina menghina, dan ini adalah lambang besi asli suku Dayak. Ya nama di dalamnya Tempili Lajak Ngupololak Bawa Langit. Cukup keren. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Tuhan memberkati.